Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Dan segala yang di langit, di bumi, dan seluruh isinya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita pun diberikan ujian oleh Allah berbentuk harta, maka belum tentu karena Allah sayang kepada kita. Kalau kita diberikan kemiskinan, kefakiran, belum tentu juga karena Allah benci kepada kita. Diberikan kekayaan belum tentu karena mulia. Diberikan kemiskinan belum tentu karena hina. Kadangkala Allah Subhanahu wa ta'ala kalau benci kepada seseorang, Allah berikan harta yang banyak, berikannya kesehatan yang panjang, dan berikanlah keleluasaan dalam hidupnya. Dan terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memuliakan seseorang, Allah akan buat penyakit buat diri orang tersebut. Kemudian Allah buat kesulitan dalam hidupnya. Allah buat ujian dalam hidupnya. Musibah demi musibah, kadangkala itu tanda Allah cinta kepada hamba. Berarti kondisi enak dan tidak enak itu di hadapan Allah bisa peluang sebagai kebaikan, kemuliaan, bisa peluang sebagai kehinaan. Maka tidak akan pernah orang yang beriman kepada Allah di saat dia terpuruk, dia tidak akan putus asa. Tetap akan bersabar di saat dia diberikan kemurahan rezeki, kesehatan, dia akan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Mari kita bersolawat kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sekarang di bulan Rabiul Awal di mana Rasulullah dilahirkan 12 Rabiul Awal. Siapa yang mengagung-agungkan kelahiran baginda Rasulullah, maka akan diangkat bala kecelakaan, turunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang berkumpul untuk membacakan kisah-kisah kelahirannya baginda yang mulia Rasulullah SAW, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keberkahan di dalam tempat tersebut. Di dalam tempat tersebut banyak kisah, sahabat. Seorang tetangga ulama yang terkenal memiliki tetangganya itu seorang wanita soleha, memiliki anak yang soleh. Kemudian wanita tersebut yang soleha tersebut wafat, dan wanita yang soleha tersebut tidak meninggalkan harta kekayaan kecuali punya 1 dinar. 1 dinar sama dengan harga 1 kambing, sekitar 4 juta rupiah. Kemudian bersumpah ini semuanya diberikan kepada anaknya yang soleh tersebut, anak laki-laki. Jangan diberikan, jangan dibelikan kecuali untuk akhirat, kata ibunya kepada anaknya sebelum wafat. Maka anak yang soleh tersebut juga ketika di suatu saat beliau melewati sebuah tempat di mana tempat tersebut majelis yang dibacakan di situ maulid, kisah-kisah baginda Rasulullah SAW, berzikir di situ bersama-sama, mengagung-agungkan baginda yang mulia Rasulullah SAW, maka beliau ikut duduk di sana di tempat tersebut. Kemudian malam harinya beliau bermimpi. Di dalam mimpinya tersebut
Di dalam mimpinya anak soleh ini, beliau ada di hari kiamat, sesudah kiamat ada padang mahsyar, kemudian berkelompoklah orang yang digiring oleh para malaikat untuk ke sebuah tempat, yaitu di istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan anak muda ini pun mengikutnya. Mari, menyerunya. Ada seseorang penyeru, apakah itu malaikat ataupun siapa, itu menyeru, silakan mari masuk ke dalam istana yang Allah sediakan. Kemudian anak muda ini pun, yang soleh ini pun masuk ke dalam, anak soleh ini pun masuk ke dalam rombongan tersebut. Golongan orang tersebut masuk ke surganya di sebuah istana, sahabat. Nah, kemudian di dalam istana itu sangat indah, sangat nyaman, sangat membahagiakan. Tetapi yang luar biasa adalah anak muda ini melihat sebuah istana yang lebih megah lagi, yang lebih cantik lagi, yang lebih luar biasa lagi. Banyak bidadari di situ. Kemudian ada penjaganya di situ. Ketika beliau, anak muda soleh itu mau masuk, kemudian anak muda itu ditegur bertanya kepada yang menjaga malaikat tersebut. Wahai malaikat, penjaga, saya mau masuk. Nggak bisa. Yang masuk ke sini hanya orang-orang yang menghabiskan uangnya untuk betul-betul memuliakan kelahiran baginda yang mulia Rasulullah SAW. Maka bangunlah dari tidurnya, kemudian esokan harinya beliau mengadakan acara maulid, mengadakan acara peringatan kelahiran baginda yang mulia Rasulullah SAW. Sahabatku, disiapkanlah uang 1 dinar itu dihabiskan untuk mengadakan maulid Rasulullah SAW. Sayang dan bahagia atas kelahiran baginda yang mulia. Maka malam harinya mimpi kembali. Pada saat mimpinya anak muda ini di mimpinya tersebut berjumpa dengan ibunya, diciumnya ibunya, kemudian ibunya ada di tempat yang indah, yang mulia, yang nikmat, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan wewangian ibunya tersebut. Kemudian ditanya oleh anaknya, wahai ibuku, kenapa engkau mendapatkan kemuliaan semulia ini? Luar biasa ibunya menjawab, karena yang 1 dinar itu engkau sedekahkan, engkau gunakan untuk mengadakan acara mengagungkan kemuliaan dan kelahiran baginda yang mulia Rasulullah SAW. Masya Allah, la quwata illa billah. Sahabatku, maka harus cinta kepada Rasulullah. Tanda cinta kepada Rasulullah, maka bacakan kepada anak-anak kita, kepada generasi muda kita tentang siapa baginda Rasulullah. Ya, di dalam peringatan Maulid Rasulullah SAW, Rasulullah sendiri memperingati kelahirannya. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasul, kenapa engkau puasa Senin dan Kemis? Rasul menjawab, Senin itu adalah kelahiranku. Dan Kemis itu adalah di mana aku sangat cinta kepada hari Kamis itu, karena hari Kamis tersebut diambilnya catatan amalku. Sehingga Rasulullah SAW bukan ulang tahun lagi, ulang minggu, seminggu sekali memperingati kelahirannya, Masya Allah. Mari kita bersolawat kepada baginda yang mulia Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yaumil mahsyar nanti dan dimasukkan ke dalam jannahnya, kepada istananya. Istana yang Allah siapkan buat orang-orang yang bangga dengan kelahiran yang mulia Rasulullah SAW. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghalli, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kadangkala pagi, siang, sore kita nggak ceria, nggak bahagia, nggak sukses, terjadilah kegagalan di hari-hari kita. Kenapa demikian? Baginda Rasulullah SAW ternyata menyampaikan di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Rasul sampaikan bagaimana? Ketika anak Adam, ketika umat baginda Rasulullah SAW tidur, maka setan itu membuat belenggu di leher bagian belakang. Membuat tali ikatan, 3 ikatan di leher bagian belakang. Pada saat kita bangun subuh, maka ketika dia bangun dan mengucapkan alhamdulillah, berzikir kepada Allah, alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusur, maka ikatan pertama akan putus, kata Rasulullah. Kemudian ketika dia ambil air wudhu dengan penuh keikhlasan, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, maka ikatan yang kedua akan terputus. Nah, kemudian ketika dia mengucapkan takbiratul ihram, sholat subuh, maka ikatan yang ketiga akan terputus. Maka kata Rasulullah SAW, ketika dilakukan seperti ini, maka pagi harinya akan ceria dan akan terjadi keberhasilan di dalam hari demi harinya, membahagiakan. Ini mudah-mudahan ya kalimat yang luar biasa, hadis yang luar biasa dari baginda yang mulia Rasulullah SAW membuat kita semangat. Ingin bahagia, ingin ceria, ingin sukses, maka pagi harinya segera bangun segera cepat. Kemudian ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, ingat nikmat-nikmat Allah. Kemudian yang kedua, kita wudhu. Kemudian yang ketiga, kita sholat secepatnya. Maka walaupun kita berat, paksakan. Semakin berat, semakin dipaksakan, maka akan semakin mendapatkan pertolongan dan kebahagiaan, keceriaan di hari tersebut. Insya Allah, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.